Iya, tenaga lagi. Buat tadi lu udah nikah. Iya. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Kita ngebantuin mereka. Daun salam di pinggir sumur. Cakep lagi bayarang belum beres. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam insyaallah saya doain panjang umur. Amin. Daun salam dari pohon sawit, yang jawab salam saya doain pulang dari sini banyak duit. Amin. Duit kencang, amin kencang. Ada 3 orang yang nggak wajib jawab salam. Pertama, orang kagak dengar. Orang kagak dengar sebutannya apa ya? Yang kedua, orang ketidur puls. Dan yang ketiga, orang kagak ada akalnya, orang gila. Saya yakin di sini nggak ada tiga ini nggak ada. Mudah-mudahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang pertama, kalau jawab salam yang bagus, yang cakep itu karena ada alif lam samsiah, maka alaikumnya nyambung ke assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Kalau bisa begitu. Jadi ucapan yang diucap sama yang mengucap salam harus lebih panjang yang jawabnya. Gitu kalau secara umumah. Gitu. Jadi ngajarin ya. Ngaji jadinya. Tawakuf ya. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa barik alaihi. Subhanahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, pertinggilah kecerdasan kami. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Terus 10 Pak. Nah, 10 ini ngaji nih. Dangdut kayak gini baru mulai nggak? Dangdut kan? Panasan. Ngaji baru mulai malam banget ini. Coba. Udah jam berapa kira-kira? Gila. Hah? Dia jam berapa? Jam 12. Jam 2 sampai jam 2. Belum pernah lihat Ustaz pingsan ya? Jam 2. Sehat semua Pak? Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para guru, para ustadzah, wabil khusus Pak Ustadz Mustafa Kamal. Kita doain guru kita sehat, afiat, panjang umur. Amin. Saya punya
Suara cakep banget. Baru dengar saya. Alhamdulillah kalau nggak kemarin silaturahim saya nggak pernah tahu kalau dia korek gitu. Besok pasang beda besok. Apa be pasang dah? Mau ngasih ongkoh, tinggal ongkoh. Kalau disuruh khutbah nikah nggak pernah mau dia. Iya. Jadi saya nggak pernah tahu. Jadi tahu sekarang mah dia korek. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat guru-guru kita ya. Juga yang terhormat dan sama-sama kita hormati calon wali kota kita, Bapak Lurah Rangkapan Jaya Baru, ya Bapak Haji Tajuddin SH. Aminin baik dulu. Bapak RW yang menjadi wasilah saya hadir, mudah-mudahan selalu sehat walafiat panjang umur. Bapak RW 13 Bapak Syarifuddin beserta kronik-kroniknya, Bapak RT semua. Kita doain mudah-mudahan Bapak RW jadi lurah. Lurah juga jadi kota. Ya, sehat semua. Ini Pak cakap kita. Umaro sama ulama begitu kalau kita Pak Lurah. Saya ngomong Pak Lurah, kalau ada Pak Lurah aja sama. Saya bilang gitu. Dan saya mau Umaro, benar juga saya ini. Tapi Umaro mau ditalenan juga, ya. Dalil pada keluar semua itu. Sampai kaidah fikih keluar itu. Udah cakep banget kita punya aturan nih. Masya Allah, santri, alhamdulillah. Mudah panjang umur sehat walafiat. Sampai kiamat kurang seminggu kalau bisa mah. Ya, saja. Masya Allah. Kalau masalah dalam pernyataan satu kalimat itu, ad-dinu bil mulki yabqa. Kalau agama berbarengan diiringi oleh pemerintah, maka insya Allah agama bakalan kekal abadi. Kayak adem ayam kampung insya Allah. Sebaliknya al-mulku bid-din, pemerintah juga kalau dibarengin sama ulama ayaqwa, maka akan kuat. Insya Allah. Kalau kita menyambur begini, alhamdulillah ada RT ngumpul semua, RT ngumpul semua. Ya. Mudah-mudahan nggak ada yang susah di sini ya, Pak. Makanya mukanya biar ada cengarannya sedikit aja. Ya, kita lihatin, kita perhatiin dari tadi. Ya. Mudah-mudahan pulang aja pada berkah semua. Dosa tak hapus semua. Mudah-mudahan yang punya utang lunas semua. Kencang-kencang amat utang. Yang saya hormati, kita sama-sama kita muliakan. Kita punya dewan, tapi bukan di DPRD, Dewan Kemakmuran Masjid. Alhamdulillah masjid baru DKM-nya langsung dipegang sama yang muda. Coba itu. Langka ini masjid yang begini. Biasanya DKM yang tua dulu semua. Udah gitu nggak boleh ganti lagi. Nggak di sini bukan ya? Mana-mana biasanya. Tapi pindah dari sini katanya mah. Kita doain Bapak Ustaz Arfan Dadi, ya, biar sabar ngurusin umat DKM. DKM kan nggak boleh salah pisan dikit-dikit gitu kan. Gara-gara chat masjid baru nggak salah. Apalagi dia bantuin jadwal imam tarawih, ampun dari kemarin. Ya. Jangan sampai itu makmum ya salat tarawih kita perlu lihatin jadwal gitu ya. Mudah-mudahan rapih besok urusan kita ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada ketua Qatar, ya, kalau bisa nyebutin ketua Qatar tapi 3 kali balik. Ketua Qatar Rangkapan Jaya Baru Bapak Dudung ya. Ya yang Triana. Yang Triana. Udah jauh amat yang Triana panggilan yang Dudung. Kalau dalam ayat Al-Quran surah Al-Hujurat itu di Al-Qub nggak boleh kita. Iya. Pakai nama alias. Iya mungkin nama saya kan itu mah ya. Saya mau husnuzon baik. Dari apa tadi? Nama Triana. Ya yang Triana ke Dudung jauh banget itu ya. Dan ngambil dari mana dia? Ya Pak ya, kalau manggil orang nama yang dikasih sama orang tua itu yang kita manggil. Iya. Ya. Emang biasanya itu saya dipanggilnya ganti. Kalau boleh ngaji malah boleh begitu kita panggil namanya yang benar.
Tapi emang redonya begitu kan Bang Sugeng. Sehat walafiat, beliau yang ngurusin Qatar itu, para taruna anak muda kita. Asyubanul yaum rijalullah. Kalau kata ketua lurah kita itu pemimpin generasi kita kudu bebas dari narkoba. Betul. Nenek-nenek mah boleh nenek-nenek narkoba, narik kolor baba. Sabu-sabu. Kalau pagi itu sabu-sabu, pagi nih, sabu. Sarapan bubur, kalau orang dulu masih sehat. Kalau anak sekarang pakai sabu, ampun dah. Lele, begitu jalan begitu, mati gitu. Nauzubillah min. Saya juga di KUA, kenalin saya emang pegawai KUA. Tapi kalau tukang ngawinin saya kagak mau disebut tukang ngawinin. Mau saya. Bisa ditanya mulu, posnya berapa emang? Gitu. Pos Honda. KUA bukan ngurusin masalah pernikahan doang, Pak, banyak urusan yang lain. Kita penyuluh agama ditempatin di KUA itu, ya kerjaan kita banyak. Ya, wakaf, narkoba, itu penyuluhan, buta huruf asal Al-Quran, dan lain-lain segala macam kita urusin juga, Pak. Bukan cuma kantor urusan pernikahan doang, itu namanya KUA, bukan agama, berarti kantor urusan asmara doang berarti. Padahal harusnya kantor urusan agama, ya. Nanti kalau ini kapan-kapan kita ada program salim, sapa majlis taklim, boleh itu kita undang penyuluh agama kemari, biar pada tahu program KUA itu banyak ternyata. Masjid yang belum pada ada ID-nya, majlis taklim, ya diurusin wakafnya segala macam, nanti kita bantu, Pak. Jangan takut nggak ngurusin udah biayanya, sudah tenang baik kalau kita yang turun mah, Pak. Yang ngerti baik gitu. Dia kan nambahin. Pokoknya perubahan semua. Ini majlis taklim bukan cuma majlis taklim doang, terdaftar di Kemenang biar nama majlis taklimnya nggak kedetek di luar daripada Kementerian Agama. Sebab sekarang banyak banget majlis taklim, Pak. Namanya majlis taklim, jalurnya mah murah-murah warga, biar pada rusuh semua tuh. Ngadu domba segala macam. Belum yang penggibah. Ini kan yang hadir di sini kan calon surga semua ya. Amin, amin ya Allah. Pada pengen masuk surga semua, Pak. Tuh ditanyain kagak ada imannya pisan namanya. Nggak ada yang jawab pisan, ada yang nyari selamat, baik. Yakin kita semua pada calon penghuni surga ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak mau masuk surga enggak? Oh, duluan dah. Besok berangkat. Belum syarat masuk surga. Tapi sebelum masuk surga kita alhamdulillah kita udah ada di taman surga di majlis taklim, walaupun mau penutupan, Pak. Tadi kayak bilang bukan menutup selamanya, penutupnya sementara. Ya. Tapi nggak ada di sini mah yang kalau tawakupan ada yang girang banget, nggak ada. Saya lihat mukanya ngaji ditutup berhenti. Alhamdulillah, ada nggak yang gitu? Nggak ada sih. No, orang teror banyak yang gitu. Tidak ada di sini. Semua bapak-bapak semua yang tidak dapat saya rangkai, saya tata, saya sebutkan namanya persatu insya Allah dengan mengurangi rasa hormat menghambat tanzim saya. Saya doakan mudah-mudahan bapak selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah dari Allah, berkah ilmu, berkah umur, keluarga mudah-mudahan semuanya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak mudah-mudahan jadi anak keturunan yang saleh dan saleh. Alhamdulillah, saya ucapkan di muqaddimah tadi hadana lil Islam. Kita semua ini diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadi orang-orang Islam. Alhamdulillah. Udah iman nikmat yang paling besar itu. Ya, kita jadi orang Islam. Maka orang Islam udah begini, rukun, kumpul, guyub. Ini orang Islam nih. Jangan dikit-dikit, ini kalau begini calon surga semua. Tapi ada juga yang begini, ternyata di akhirat nanti harusnya ngumpulnya di alam surga, sebab ada di taman surga, pas ketemu gurunya dicari sama gurunya kagak ketemu. Ada yang begitu, ada nanti bakalan di akhirat. Siapa ini yang begitu? Ini kan lagi benar semua ini. Mana bisnis musyawarah bisa baca Yasin 3 kali balik. Ya, sholat berjamaah, alhamdulillah. Dunia mah mati husnul khotimah.
Ngapa di akhirat gak ketemu di surga? Kadang-kadang kita punya ucapan kalau orang ngaji mah makanya kudu jaga lisan apa dikit-dikit. Kudu ada perubahan kita mengaji. Jangan pulang dari sini harusnya jadi calon surga, pas pulang itu ustaz kurus lisannya. Ada yang kata yang begini-begini yang biasanya nggak orang ketemu sama gurunya sono. Itu ustaz pakai kain sama jas kagak matching bisa itu. Ada yang ucap. Bapak kemarin udah itu hidayah Allah, udah Islam, ada di taman surga, kudunya menjadi orang selamat, dapat ridho Allah, dapat berkah dalam kehidupan dari Allah, disayang, dirahmati Allah, Allah yarham. Tapi dengan begitu kita hablum minas kita kagak biasa, itu bisa bakal menjadi sono jadi penghalang kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, bulan Rajab kemarin itu jasmani jasad kita tuh ya supaya bersih dari maksiat, dari mungkarat, maka diingetin sama yang namanya ibadah sholat. Itu bulan Rajab kemarin tuh. Mau apa kayak saya pribadi yang orang awam begini kadang-kadang kita makan sholat kan kadang-kadang khusyuk mengerti takbir Allahu Akbar, jalan ya ini rakaat kedua atau ketiga ini, 2 atau 3 ini, 3 atau 4 ya. Begitu masih sholat kita. Hati mah khusyuk tapi amal rakaat tuh lupa. Masih begitu apa enggak kok? Oh di sini pada nikmat semua ibadah, saya yakin. Ya. Enggak bisa. Ya, masya Allah. Saya yakin di sini orang ngaji ngurus RW coba itu. Tingkat RW ngaji langka. Langka. Bapak nyari di Mampang ngaji RW. Sujung kuku ke mana nemu. Ustadz dia udah ngusahain masing-masing RT itu. Ya. Tapi di sini mah alhamdulillah kita punya lurah baik, kita punya RW baik. Doain pada sehat, panjang umur ngurusin kita begini Pak. Ini kalau ada begini berarti kampung punya cahaya. Insya ini kampung bercahaya semua nih. Turun berkah dari Allah. Amin. Ya. Umarah, ulama, ngumpul, ngaji, ya. Ngadain kebaikan. Udah gitu rajin takziah, rajin zikir, sono kemari, rajin ziarah. Besok punya Umar ngajakin itu ada wisata religi itu. Ya. Kurang apa? Kita difasilitasi supaya kampung kita, kota kita mudah-mudahan jadi kampung yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Puncak bilang ngaji sini udah ya sini ya. Nggak ada yang udah berani lagi. Saya baru melihat ngaji kagak ada apa-apa ya. Enggak, Pak. Ini saya baru cuma ngomong doang. Kalau ada kopi-kopinya mah kan mana ada anu dikit itu. Tapi saya salut dah sama jamaah di sini. Ikhlas. Insyaallah luar biasa. Calon surga. Ya, calon surga. Walaupun ngajinya ada yang ngaji ngaji barinya tapi nggak ada yang ngaji ngaji barinya kagak ada namanya. Orang tekun-tekun tawadhu istiqomah semua. Insya Allah. Memang ngaji itu Pak emang syaratnya ada syaratnya ngaji emang. Ngaji ada syaratnya. Orang ngaji zakain, orang ngaji syaratnya menurut Sayyidina Ali bilang harus cerdas. Maka jangan cuma kita yang taklim harus cerdas. Anak-anak kita harus kita pikirin Pak. Bocah jangan dikasih tembang jagung mulu makan. Bocah kasih tembang jagung mulu kedikan dia di sekolahnya begini gatal begitu. Gimana cerdas bocah? Sekali-kali kayak kita makan ikan salmon gitu. Ya, kenal ikan salmon orang. Itu orang-orang luar makanya gimana? Dia cerdas. 4 sehat 5 sempurna. Kasih ini bocah milor lagi, midlor. Tapi segitu pun kalau halal insya Allah. Yang penting halalnya. Kalau misalkan yang subhat aja nggak boleh, apalagi yang halal. Masuk ke dalam rumah tangga kita, masuk ke rumah keluarga kita, harta yang halal insya Allah berkah semuanya.
Sedikit saja masuk yang haram, yang subhat apalagi ya, masuk ke dalam rumah tangga kita. Gimana tuh iman generasi kita ke depannya? Galak dan drama banyak. Kalau habis musyawarah kemarin langsung madam kagak. Di sini kita ada madam di musyawarah. Ya. Kita malah mikirin kemarin Pak buru-buru. Kali habis di musyawarah langsung jengke, langsung apa namanya? Langsung ngaji begini. Saya takutnya terlambat. Penghulu kalau terlambat maki-maki Pak. Kita udah biasa begitu makanya jangan sampai terlambat. Madam belum. Galak tadi. Madang. Ya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rajab akan mengingatkan kita tentang perkara salat supaya nanti di tarbiyah kita di Ramadan, bukan cuma tarbiyah kita udah 11 bulan, Pak. Maka ilmu-ilmu itu bakal kita praktekin di bulan Ramadan. Bersyukur alhamdulillah banyak di bulan Rajab, bulan Sya'ban orang enggak ditakdirin sama Allah ketemu Ramadan ini. Banyak yang mati enggak, Pak? Pamir banyak yang meninggal tadi. Malaikat masih ngumpul ke sini ya? Hah? Pantesan di Mampang sepi. Enggak ada takziah. Ya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban biasanya banyak yang dipulangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur pada sehat semuanya. Besok kalau ketemu Ramadan jangan sia-siain, maksudnya begitu. Nabi sampai sedih-sedih Pak kepada Allah Subhanahu wa taala melihat umat-umat sebelumnya umurnya panjang-panjang tapi nggak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dikabarin tentang Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad pun bersabda kepada kita, kullu ummati dakhala jannah. Alhamdulillah, seluruh umatku bakalannya pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali yang kagak mau. Siapa itu orang yang kagak mau? Kalau diajakin ngaji kemarin. Ya. Kalau diajakin ngaji kemarin, mau ngaji, ikut ya kemarin. Emang malam apa ini? Malam Selasa. Aku malam Selasa depan aja dah, gua insyaallah mau ngaji. Itu orang yakin banget kalau malam Selasa depan masih hidup itu orang. Ada yang hidup sini? Enggak ada ya. Enggak ada sini mana? Sini mah orang lupa, jangan kan diajak. Dia kan udah inisiatif, wah ngaji. Ingat sabda Nabi, fartau. Kalau ada orang ada ilmu di situ, fartau mampir. Orang sini mau tahu semua itu. Udah diajarin sama guru kita. Maka doain guru-guru kita supaya sehat walafiat panjang umur. Ya Pak. Dakail khirsin, orang menuntut ilmu kudu serakah. Ilmu apa baik ambil meskipun dari orang gila walaupun satu kebaikan ambil itu. Wastibarin, orang menuntut ilmu kudu sabar dia. Guru apa tahu percis gimana ngerti jamaahnya. Jamaahnya anak-anak beda, jamaah kayak ibu enak kan ngaji mah enak bilang ngaji sama bapak mah paling enak dah ngajar bapak adem sejuk ya nyaman pules. Jamaah 10 ketahuan datang. Jamaah di arisan RT itu ada 25 orang, 35 orang, yang hadir 15. Yang 10 capek kerja. Tidak orang capek kerja atau sendiri dah. Ya, yang sisanya 5, yang 2 yang udah tua. Sampai 5. Yang 3 lagi sakit. Ya, ngajarin siapa jadi ini guru. Ngajarin ibu-ibu, kita baru mau kodimah dia bererot tuh. Lu cewek banget. Enggak kan ada itu pada. Ya. Makanya yang enak ngajarin bapak-bapak kan. Saya doain bapak-bapak begini istiqomah terus ya. Sampai mati ya Pak ya. Mati di majlis taklim baru bisa Pak. Terus nul khotimah insya. Mau Pak? Mau? Kagak mau tapi ya. Sabar, ada yang belonjor, nggak apa-apa. Ada yang nyender. Insya Allah yang di sini kalau masih makan masih pada doyan jauh Pak, mati Pak. Ya, ini nggak ada yang dimakan sini ya. Jadi nggak kelihatan mana yang sehat mana yang sakit gitu. Ya. Coba Bapak di lak-lakan di atas, yang di lidah masih geli-geli nggak? Kalau masih geli-geli masih lama mau maut biasanya. Lak-lakan. Saya yakin walaupun nyender walaupun gimana, insya Allah sehat semua ya Pak ya. Dan baru kelihatan sakit tuh kalau pada bangun semua tuh.
Aduh. Nah, ketahuan kalau sehat. Ya, Masya Allah. Wa bulghatin, orang menuntut ilmu kudu pakai biaya syaratnya. Jangan menuntut ilmu cari yang gratis nggak bakal manfaat, Lu ngaji ke Surabaya susah kan, sama dia mah bayar, begitu. Enggak, bocah saya bisa yang mudah sama gurunya mau ustazah di kampung itu. Cuman 2 orang 3 orang Pak, bocah sekarang tuh. Kalau orang dulu mah walaupun nggak berduit, dianterin apaan baik, gantinya uang minyak kan gimana? Ya, gitu ya. Ya, bocah privat, pondok privat ini bahasa Inggris, matematika 300.000, 1,5 juta dibayar. Ngaji alif-alifan yang bakal nyelamatin anak dunia akhirat. Gurunya enggak dipikirin bisa. Dipikirin sih. Dipikirin. Beri bulan Syaban begini nih. Masjid tertawakuf semua, kayak majlis salim. Pengajian habis. Kalau gurunya masih punya gaji mah jangan dipikirin. Punya gaji dia, kerja masih di luar, ngaji misalnya nyari berkah. Ya kesianan kan cuma gaji guru ngaji tok doang tuh, ya. Maka ulama ngajari itu namanya ada apa namanya? Kalau bulan Syaban begini nih, datang ke rumah guru, tawakufan dipikirin, ntar bulan Ramadan nih guru gimana nih? Kejamin apa kagak Ramadan? Kan ngaji udah ada, Pak. Ini masih muda kok guys ya. Dipikir dulu Ustaz. Oh Bapak mikirin saya stunting kali ya? Itu Ustaz kurus bisa nggak ada yang mikir udah jangan sampai begini aja pikiran ya. Wah suzon lah. Saya emang begini Pak, makan banyak, makan dikit segini. Yang penting saya mau makan nikmat, disuapin sama bini udah kelar. Iya. Emang begitu saking sama orang-orang mah. Bukan dibudakin bini, bukan. Alhamdulillah. Waktu di zamanin orang menuntut ilmu, waktunya enggak instan. Hari ini belajar, hari ini belum bisa. Enggak, orang dulu juga lihat dulu, belajar dulu. Ilmu mah penting banget, Pak. Penting banget. Wa irsyad ustazin, ilmu pakai guru. Jangan ngaji menuntut ilmu pakai guru, ustaz al-interneti, coba itu. Ustaz al-interneti, jadi menuntut ilmu YouTube itu. Pas perkara-perkara yang kagak jelas nggak bisa nanya langsung. Kalau depan guru mah satu majlis begini, gurunya ketahuan sanad keilmuannya kemana, yang diajarin apa bisa nanya langsung, enak. Ngaji di YouTube. Pas di akhirat ditanya mau dapat ilmu dari mana? Belum bisa ngeliat YouTube gitu. Tanya YouTube tuh, jawab ya. Begitu mau. Ya Pak. Maka alhamdulillah, walaupun kita tawakupan sementara, bukan artinya kita berhenti menuntut ilmu. Alhamdulillah, sebab ilmu penting luar biasa Pak. Ya. Besok jadi imam, apalagi imam tarawih. Imam rawatib aja Nabi ngajarin. Semua sebaik-baik teladan guru kita itu Rasulullah SAW. Rasulullah itu Pak 313 Rasul ya, membawahi 313 Rasul, membawahi 124 Nabi, 124.000 Nabi. Nabi gak pernah sombong. Buktinya jadi imam. Idza amama an-nas, kalau kalian jadi imam paling khafif, maka ringankan bacaan kalian. Jadi imam sholat rawatib buat kita berjamaah zaman kita sekarang ini ya, itu jangan pakai baca ayat panjang-panjang. Fa inna fihi, kata Nabi, karena di dalamnya ada as-saghir, ada anak kecil berisik ya, maka kita jangan lama. Ada al-kabir, ada orang tua yang kalau kelamaan dia punya dengkul otek. Jangan sampai dikodokin. Jangan sombong ini. Isyarat. Ngeri. Makanya ini orang sholat aja masih diancam. Fawailul lil musallin. Maka neraka wail lah. Ucapkan.
lil musholli, orang-orang yang sholat. Orang sholat masih diancam neraka wae. Kalau orang sholat masih diancam neraka wae, gimana ya? Bapak yang ngomong ya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya malas-malasan. Maka diajarin kayak gitu sholat. Fikih sholat tuh. Ada yang ngajarin di sini kayak gitu sholat. Gue belajar semua berarti diem. Coba ya. Pak, udah nih Pak ya. Bapak rumah ngotot Pak itu. Ngaji terus ini. Yang pertama, orang sholat biar gak dianggap malas-malasan, kudu belajar. Pernah sholatnya aja, syarat sholatnya kudu dituntut duluan. Belum takbir, ada ilmunya, ada. Yang pertama al-qiyamu, berdiri betul. Kalau sebelum sholat berdiri betul aja jadi syarat sholat, apalagi setelah takbiratul ihram jadi rukun. Nggak boleh tuh orang sholat. Itu nggak menjadi rukun sholat. Secara fikih, sholat itu batal sholatnya. Di sini nggak ada yang begitu, orang ngaji semua. Ya Pak. Yang kedua al-itraq. Sebelum sholat, sebelum takbir, tunjukkan pandangan yang nawan fikir, maka akan membuat pikiran-pikiran dunia nggak bawa-bawa. Makanya saya bilang tadi, Allahu Akbar, 2 atau 3 ya, 2 atau 3, masih pikiran dunia, cecak lewat, cecak apa ini? Mau baca 2 lagi, 79 namanya ini. Banyak masih mikirin kucing lewat, ya habis dah pedang gua dah, habis dah tembak gua dah. Ada baik kalau sholat, makanya tidak jadi. Ya. Kemudian waqra Qur'anun nas, baca Qur'anun nas, baca nas, baca Allahumma atina afdhalatun min ibadika sholihin, bersiwak, sebab dekat amalan orang itu dicintai oleh para malaikat, juga dicintai oleh Allah. Ibadah yang pakai bersiwak. Saya yakin jamaah atau RW 13 semua jamaahnya pada punya siwak semua di kantong ini. Ada ya? Ada. Mungkin yang umroh kali pulang kali. Saya bulan ini banyak yang umroh ya. RW 13 banyak yang umroh. Amin apa Pak? Ya Allah Rabbi, astagfirullahaladzim. Makanya orang ngaji itu, ya kalau enggak semuanya KW1. KW1 yang bagaimana itu orang ngaji? Yang kalau datang dari rumahnya, langkah kakinya bismillah, dia ikhlas. Dia jalan, sepanjang jalan dia ikhlas. Sampai ke tempat majlis, dia ikhlas, duduk ikhlas, dengerin ceramah ikhlas, dengan ngaji ikhlas. Sampai doa ikhlas, sampai pulang lagi ke rumah ikhlas. Itu orang ngaji KW1. Saya yakin ini jamaah RW 13 semua yang begitu kalau ngaji. KW1. Emang ada KW2 nya San? Wah banyak. Dari rumah ikhlas. Ya. Sampai tengah jalan. Yang ceramah siapa yang ceramah? Pakai nanyain yang ceramah. Orang udah ikhlas yang mau berangkat ngaji, menuntut ilmu, udah berangkat. Enggak peduli itu yang ceramah siapa, yang ngajar ngaji siapa. Datang ngaji taklim. Nah ini orang mau gini masih besok salat tarawih itu yang saya tadi soal tadi. Ini jadwalnya siapa sekarang ada? Ya, pindah. Itu orang KW2 yang begitu. Ada orang KW3, ini ngomongin ngaji atau ngomongin keramik sih? Orang KW3 dan kagak ikhlas, dengerin ceramah kagak ikhlas, ya. Sampai pulang juga kagak ikhlas. Insyaallah di semua nggak ada yang sini, nggak ada. Ya. Bapak sekalian, maka bulan Rajab tadi mengingatkan kita sholat jasad ya ruhiyah, jasad kita nih, badan kita rapihin di bulan Rajab. Artinya banyakin istighfar dari mungkarat kita, hal-hal yang sifatnya dosa kita kan nggak dihitung ya Pak? Iya Pak, dosa kita nggak terhitung. Ngaji berdangdut ramean mana Pak? Ngaji berdangdut ramean mana? Ramean ngaji alhamdulillah.
JB doang gitu. Nggak ada yang masang dangdut soalnya, ngaji semua. Ya. Jadi orang apa namanya ngaji, orang dangdut bukan artinya orang yang berbuat maksiat pada Allah. Kalau niat baik, insya Allah jadi baik. Ya. Orang nyawer, saya punya guru pak, kerjanya kalau misalnya kondangan gitu. Karena emang kagak ada yang nyawer dari pagi sampai sore pak. Itu dia perlu beli susu buat anaknya. Itu si ustaz tahu, kiai itu tahu. Saya punya guru. Dari pagi sampai sore nggak ada nyawer bisa. Dia maju aja ke depan. Bukan nyawer pak, ngasih aja pak. Jadi gitu. Tadi al-umur bima qasdiha. Ya. Innamal a'mal bin cakupan kita, lurah kita pokoknya di cakupan pokoknya dah. Gitu. Ilmunya pakai pak. Pokoknya dia kalau nyampein apa-apa pakai. Alhamdulillah. Ngaji kita. Walaupun kita tutup nanti di masuk bulan Sya'ban, kita tadi udah baca Yasin 3 kali balik. Emang nggak ada ujian itu banyak pak. DKM juga ujiannya berat banget. Emang nggak ada yang ngomong itu di luar-luar itu nih pada ngapa-ngapain itu ya. Itu baca Yasin sampai 3 kali balik itu. Padahal orang Islam juga itu. Tapi kita kalau kita ngikutin yang begitu-begitu nggak usah didengerin pak. Abis amalan kita jadi. Ulama kita ngajarin begini maksudnya wal asr, demi masa jangan pernah sia-siakan waktu, apalagi ini malam salah satu bagian dari 5 malam yang mustajab, yang dimana kalau doa kita pasti dijabah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah malam nisfu malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Itu waktu mustajab. Maka disuruh ulama kita minta sama Allah yang pertama panjang umur, sehat walafiat untuk taat katanya. Sebab banyak orang yang dipanjang umur sehat badannya tapi untuk enggak untuk taat pada Allah. Yang kedua minta rezeki yang halal yang barokah. Kaya perlu Pak. Orang Islam berbuat. Jangan begini baik, begini. Saya doain di sini para kaya semua ya. Yang udah kaya makin kaya insyaallah. Tapi buat ibadah sama Allah. Yang ketiga, mudah-mudahan kita pada ujian, cobaan, musibah, segala macam bencana Allah hindari. Dari malam nisfu Sya'ban sekarang sampai malam nisfu Sya'ban berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa itu diajarin ulama kita, bukan tanpa sebab kita baca Yasin 3 kali balik. Ya kalau ke Yasin halaman nawa, baca Yasin sesuai niat kita masing-masing kan disuruh Nabi itu. Ya. Malam Jumat pada baca Yasin kan sini? Masih ya? Habis salat pada zikir nggak? Ya. Taziah jalan berapa hari? 7. Ya. Emang disebut majlis takziah itu kalau sampai 3 hari, sisanya majlis zikir. Tapi orang ulama dulu ngajarin malam sampai malam ke-7. Habis malam ke-7 selesai, malam 14. Malam 14 selesai, udah 40 baik. Sebetulnya masih ada malam namanya salawean orang dulu ya. 21 atau 25. Ada ya Pak. Hitung-hitung nambah-nambahin untuk jam kita ya saja. Oh iya, nambah. Ya dari 14 ke 40 kan kejauhan Pak. Saya nembusan. Tapi sudah berkas semua dah. Ya, mungkin apa namanya perlunya guyur kan manfaat begitu kita. Walaupun nggak mampu, tapi gimana caranya supaya tetap kita jalankan takziah dari malam pertama, malam ke-7, malam 14, malam 40. 23 ya. 21, 40, terus 100, habis 100, 1000, habis 1000, haul. Maka kalau kita yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan pernah ada orang Islam yang ketiga wafat ya, jadi almarhum, insyaallah jadi al-maghfurah masuk ke dalam makbarah kecuali melainkan dia ahli surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab Pak begitu Pak? Keluarga masih lain, sedekah ya, itu waladun salih. Maka beruntunglah kita punya anak keturunan begini nih. Ini orang tuanya pada girang semua. Ada di sini, nggak lagi apa namanya banting gapleh.
Lagi gaplek nih. Gaplek kan salah katanya goplak, lalai. Maka orang gaplek itu insya Allah lalai. Jadi nggak ada cakep-cakepnya orang main gaplek. Ya, ada bagus-bagusnya. Kemudian main RT, MR, mati RT. RT kata mati. RW Pak Haji lagi terima baik, mampus lu Ji. Haji punya cucu, mampus lucu. Ini semua kan beres bisa kemarin itu. Belum pernah saya dengar orang main gaplek. Saudara sebelum kita mulai permainan gaplek kita baca sebelum Fatihah, mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kayak gitu? Hah? Udah cakep begini dah. Ya Pak ya. Besok 11, oke. 23 hajar. Tarawih ya. Udah jangan guru-guru jangan gitu dah. Besok mah ibadah udah. Bulan puasa, panjang umur sehat walafiat dikasih sama Allah, ibadah yang benar bulan puasa. Bayangin 83 tahun, lebih 4 bulan ada di sini satu malam. Yang bisa melebihi amalan-amalan dari usia kaum-kaum sebelum Nabi. Kita umat Islam umurnya 60-70, ada satu malam yang bikin satu malam itu lebih dari seumur kita. 83 tahun. Sebenarnya ada yang 83 kan? Angkatan 49 semua sih ini. Berangkat jam 4 pulang jam 9 malam. Ya. Gitu, baru berkah semua ya. Nggak usah lagi pada mikir-mikirin juga imam bisa begini. Lu apaan itu? Bayar tarawih 11 di mana ini? Lu bid'ah, ngakak, sesat. Kata begitu. Yang 23 kagak terima. Lu yang 11. Lu yang bid'ah, lu yang sesat, ngakak. Begitu. Kita ngojek ngomong. Yang 11 ngakak, yang 23 ngakak. Mendingan gua sembahyang. Lebih sesat lagi dia. Udah masjid baru pakai ilmu praktek-praktekin, generasi-generasi turunin. Ini kalau kayak kori-kori kita tadi tuh, dia pamit turun begitu, namanya adem kampung. Allahu Akbar. Coba baca kaki begitu tuh, azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Gimana orang mau semangat sama ibadah? Azan Mekah, azan Madinah. Praktekin ilmu tentang Ramadan, insya cakep gitu kan. Saya pada berkah semua bulan Ramadan ya. 11 bulan insya Allah rezeki pada lancar semua. Kita doa Allahumma barik lana fi syahr Sya'ban wa balighna Ramadan. Sisa sekarang 15 hari bulan Sya'ban. Insya Allah di bulan Rasulullah SAW kita jaga hati kita. Mudah-mudahan hati kita diberi kebersihan karena segala sesuatu diterima dan tidaknya amal dari kita tergantung dari kita punya hati lurus dan tidaknya. Makanya berangkat ngaji tadi bismillah lurusin hatinya ya Pak. Jangan ngaji kemarin datang tahun gue mau ngaji apa emang gue nggak enak sama RW kita belum cari sama RW. Itu ngaji berarti niatnya karena RW. Gitu ya. Maka di bulan Sya'ban ini kita lurusin hati kita. Nanti bulan Ramadan rohani kita itu. Rohani kita bersih-bersihin. Maksudnya apa? Biar kita ibadah semata-mata karena Allah. Puasa karena Allah. As-saumuli wa ana jazibi. Puasa itu untukku dan aku yang hanya aku yang bebas. Karena emang udah sate yang udah keluar Pak. Ya. Udah kelihatan. Ya. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat, makin bagus, nggak bertele. Kata Pak RW juga begitu ngaji mah jangan lama-lama Sat. Ngaji cepet, singkat, pulang bawa ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita sehat ketemu lagi ya Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak RW Sadiqudin yang udah jadi wasilah saya bisa hadir di sini. Yang orang-orang tahunya mungkin saya cuma ngawinin orang. Ya, sekarang tahu ya Pak ya, saya bukan ngawinin orang ya Pak ya. Ya.
mau sih mau orang mah. Semoga saya bisa bertemu Bapak, mudah-mudahan saya sehat walafiat, umur, berkah kita semuanya. Hadanallahu ajmain. Mohon maaf salah kata dari pribadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian usia yang sudah disampaikan oleh guru kita. Alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan. Beda lagi tuh. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, berikutnya kita dengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.